Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk Halo Bu Alek, terima kasih Bu Alek sudah bersama-sama dengan kita sore hari ini. Seorang ibu yang luar biasa yang akan menjadi berkat bagi kita sekaliannya. Mari kita bersyukur oleh karena apa? Oleh karena hidup dalam kesementaraan ini, biarlah kita tidak hanya sekedar menghabiskan, tetapi kita menginvestasikan untuk sebuah nilai-nilai kekekalan. Nah, warisan seperti apa yang sebenarnya Tuhan sedang rindukan? Bu Alek nanti akan banyak sekali kesaksian dapatkan sore hari ini sebagai seorang perempuan. Oleh karena apa? Kita semua adalah sebagai kawan-kawan seperjalanan. Bukan hanya sekedar kita berjalan, tetapi kita sedang menjalani hidup yang berarti. Hidup yang terhubung dengan Tuhan dan misi pribadinya yang unik. Dan sekarang ini kita sedang on the way. Kita sedang bersama-sama. Dan kita rindu setiap tapak yang sudah kita ambil, yang kita kerjakan ini ada menghasilkan sebuah peninggalan, sebuah legacy, sebuah warisan. Bagi siapa? Bagi anak-anak kita, bagi generasi kita, bagi keturunan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oleh karena sore hari ini Tuhan, Engkau akan membekali kami Tuhan, untuk melihat kembali dalam kesementaraan hidup kami yang begitu singkat. Hidup ini begitu singkat, tetapi Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami tidak hanya sekedar hidup, make a life not just a living. Kami tidak hanya sekedar hidup, tetapi kami membuat sebuah kehidupan yang bernilai, yang berarti, yang berdampak. Ada sebuah legacy, ada sebuah warisan yang kami boleh berikan, kami tinggalkan bagi anak keturunan kami ya Bapa. Terima kasih sebagai perempuan-perempuan di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kami tahu itu bukan sesuatu yang mudah bagi kami, untuk kami terus menata hidup kami, untuk kami terus ada di dalam sebuah posisi yang indah. Tetapi kami percaya Tuhan menguatkan kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan Engkau telah menghadirkan bersama-sama dengan kami Ibu Alexandra Sadili yang akan menjadi berkat bagi kami sekaliannya. Mari Tuhan, kiranya Engkau berikan pengurapan bagi hamba-Mu ini di dalam seluruh mempersiapkan materi ini ya Papa. Bukan hanya sekedar materi yang akan membekali kami secara pengetahuan, tetapi biarlah itu akan menjadikan sebuah perubahan dalam sikap, pandangan, bahkan menolong kami ya Papa untuk memiliki sebuah nilai-nilai yang akan kami bawa, yang akan kami terus pegang di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang rindu diberkati untuk menjadi berkat, mari kita katakan amin. Amin. Saya berterima kasih sekali lagi untuk hari ini, untuk semua teman-teman yang ada di tempat ini. Saya yakin ibu-ibu ada di sini semuanya karena kita mau belajar. Saya pun masih belajar sampai hari ini. Ya, saya juga belum sempurna. Apalagi ngomongin warisan. Aku ya kemarin-kemarin tuh mikir warisanku apa ya gitu. Ya, Ibu Ning bercerita seperti dia punya pembukaan bagus sekali. Gajah mati meninggalkan meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan meninggalkan belangnya. Terus semoga ibu-ibu kalau kita mati kita tidak meninggalkan taring ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai warisan karena biasanya dia bilang ibu ini berkata itu dia legenda. Sebetulnya kemarin kita sudah bicarakan, kita bilang Bu, sebetulnya bahasanya bukan legenda, mungkin legacy ya. Legacy itu dalam bahasa Inggrisnya meninggalkan warisan. Karena gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan namanya. Adalah sebuah peribahasa yang sangat kita kenal sejak kita masih di bangku sekolah dasar ya. Jadi kita harus mulai memikirkan, Ibu Ning mau kita mulai belajar memikirkan apa sih yang akan kita wariskan kepada generasi penerus. Karena memang kalau kita lihat saja dari generasi orang tua kita sampai hari ini itu sudah banyak sekali hal yang sangat berubah jauh gitu ya. Kadang-kadang kita pun terbingung-bingung. Nah, hari ini kalau kita mengingat kata-kata warisan, kalau kita ambil waktu sebentar, apa yang terlewat dalam pikiran ibu-ibu hari ini? Kalau kita bicara warisan ya, seringkali kalau kita bicara warisan kita tuh langsung ingatan kita aduh rumah.
rumah, tanah, mungkin harta itu ya, peninggalan oma itu apa ya, kita ingat semua. Ada juga orang yang berpikiran langsung, waduh, harta, uang, tanah, perusahaan, saham, aset, mungkin perhiasan dan lain-lain ya. Tapi juga kita melupakan bahwa setiap warisan yang kita tinggalkan ada warisan-warisan lain yang justru seringkali tidak pernah dibicarakan, tidak pernah diperhitungkan, tetapi itu yang sangat amat berdampak dalam kehidupan generasi-generasi penerus kita. Ya, contohnya saya beri gambaran di sini seorang wanita yang mukanya mungkrem, ya, mukanya suram banget. Kita bisa tanpa kita sadari, seringkali wajah ini yang dilihat oleh anak-anak kita, seringkali wajah ini yang dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Kita di dalam wajah ini ada banyak hal yang terjadi. Bisa kita lihat dia bisa meninggalkan juga kepahitan, dia bisa meninggalkan kebencian kepada orang-orang yang pernah melukai, menyakiti dia, dan orang-orang itu banyak. Bisa suaminya, bisa mertuanya, bisa orang-orang lain, tetangga sebelah, kakak, adik, ipar, banyak sekali, tak terbatas. Kita bisa meninggalkan hati yang keras, yang tidak mau mengampuni, karena sebetulnya tanpa kita sadari anak-anak kita tidak hanya belajar dari apa yang keluar dari mulut kita, tapi lebih sering mereka melihat dan memperhatikan apa yang keluar dari kehidupan kita. Ya, pada waktu ibu-ibu marah, ibu-ibu lagi kesal, ibu-ibu lagi mengalami berbagai-bagai prahara. Ya, dalam kehidupan kita prahara, masalah bukanlah sesuatu hal yang asing. Kita adalah orang, semua manusia di bumi, ya, semua mengalami banyak tantangan, dan ini adalah apa yang dilihat oleh anak-anak kita, walaupun kita seringkali tidak mengajarkannya kepada mereka. Ya, juga ada beberapa orang tanpa kita sadari, banyak di antara kita mungkin juga kah orang-orang itu meninggalkan warisan berupa hutang, berupa nama yang sudah rusak, ya, nama yang tadi dikatakan manusia meninggalkan nama, tapi banyak juga nama yang rusak yang diwariskan kepada anak-anaknya. Kemudian juga meninggalkan kekerasan, karena orang-orang tua yang udah biasa main tangan, biasa pukul, biasa gebuk anak-anaknya kalau ada masalah, tanpa disadarinya dia memberi contoh, dan hal itu yang akan membekas kepada anak-anaknya, bahwa kalau marah, kalau ngajarin anak, ya gebuk aja gitu. Kalau anaknya, kalau mama marah, kalau papa marah tuh ternyata resolusi mereka adalah bukan hanya memperkatakannya dengan manis, tapi bisa seringkali memperkatakannya dengan kata-kata yang seringkali bisa melukai. Ya, ada juga orang-orang ini, mohon maaf nih ya, banyak orang Jawa di antara kita ya, orang-orang yang Jawa, kedengarannya suaranya kalem, tenang, enggak jerit-jeritan. Kan kita berbagai-bagai bangsa tuh ada beberapa suku-suku yang memang beda ya gayanya, ada yang bahasanya memang kasar gitu. Wah, kalau ngomong jejeritan, intonasinya tinggi gitu. Hal-hal seperti itu kita akan wariskan juga kepada anak-anak kita. Karena anjing, anaknya pasti anak anjing. Nggak mungkin anjing itu anaknya anak gajah gitu, nggak mungkin ya. Jadi apa yang kita wariskan itu akan terlihat. Kadang-kadang juga ada orang-orang suku-suku lain yang kalem kedengarannya ya. Kalem gaya bicaranya, tapi kata-kata itu nyelekit. Ya, seperti saya pernah punya temen nih, kalau ngomong gini, aduh mas, uteknya di mana gitu. Kalem ngomongnya, tapi uteknya di mana gitu. Itu kan satu hal-hal yang kedengarannya kecil, kedengarannya mungkin bisa dibawa lucu juga, tapi itu berdampak kepada anak-anak kita. Ya, mereka belajar dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita in its entirety, dalam keseluruhannya. Nah, seringkali tanpa kita sadari, waktu kita kan hidup aja gitu ya. Apa yang ada di dalam kita, yaitu yang kita bawa kehidupan kita seperti itu. Kalau kita adalah orang yang biasa jejeritan, maka itulah yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, begitu juga dengan kekerasan. Ya, kalau orang-orang itu keluarganya biasa mukul, itu seperti kutub yang akan terus mengejar, karena dengan sendirinya anak-anak kita belajar begini loh. Ada hal-hal yang tidak terkatakan, tapi itu yang terjadi dan itu yang dipelajari dan itu yang melekat, karena apa yang dilihat oleh mereka. Mata adalah jendela hati, jendela batin, jendela dari roh. Apa yang mereka lihat, itu yang akan mereka terulang dalam kehidupan mereka. Ya, seperti film. Kalau kami di pelayanan Pria Sejati itu katanya video papa.
Kalau kita punya seorang anak laki-laki, kalau dia punya seorang ayah yang biasa mukul, satu hari nanti, walaupun dia benci banget waktu dia dipukul oleh papanya, satu hari nanti tanpa dia sadari dia pun akan mukul. Seorang anak perempuan yang sudah biasa diperkatakan kepada dia kata-kata yang kasar, maka apa yang dia terima, itulah juga yang akan dia wariskan, yang akan dia berikan kepada anak-anaknya. Ya, hari-hari ini kita mau belajar bagaimana mulai mengenali segala kecenderungan-kecenderungan yang kurang baik dalam kehidupan kita. Kecenderungan-kecenderungan yang mungkin kita nggak pernah pikir panjang gitu, tapi itu terjadi. Dan itu kalau kita sudah pernah melakukannya, kalau kita pernah berkatakan hal yang kasar, karena saya tahu zaman dulu waktu kita masih menjadi orang dunia, sebelum kita mengenal Kristus, waduh, kita adalah orang-orang penganut bahasa yang merdeka. Ya, kalau aku marah, aku mau, namanya orang marah, dia mau melukai, dia mau menghukum, dia mau menghajar, dia mau melukai, dia mau menyakiti, maka keluarlah perbendaharaan kata-kata mutiaranya. Ya, yang mutiaranya itu bukan mutiara yang berasal dari firman Tuhan, yang penuh dengan kelembah lembutan waktu mengajar, penuh dengan kerendahan hati dan kesabaran yang panjang. Tapi kata-kata mutiara yang keluar itu bukan lagi mutiara ya, tapi itu berupa belati-belati yang mengdup-dup sampai yang mendengar sudah berdarah-darah. Ini yang sudah, kalau sudah mama sudah puas melepaskan amarahnya gitu, yang sana sudah berdarah-darah, mama sudah lega. Yang sini lega, yang situ separuh mati. Ya, luka-luka itu datang hanya dari sekedar perkataan mulut yang kasar, dari mulut perkataan-perkataan yang menyakiti. Ya, hari-hari ini ibu-ibu saya mau mengatakan kita ada di masa-masa yang amat sulit. Kita tahu banyak tantangan bagi banyak orang di dunia bisnis, dunia apapun ya. Saya baru kembali dari Bali beberapa hari yang lalu. Waduh, tidak ada satu orang yang tidak berkeluh kesah, tidak ada satu orang yang mengeluarkan kata-kata yang baik tentang banyak hal. Semuanya berkeluh kesah karena tantangan hidup begitu besar. Nah, pada masa tantangan hidup itu sedang terjadi begitu menantang, yang kehilangan pekerjaan, yang bisnisnya, omsetnya menurun, yang ini dan yang itu, berbagai hal, maka kita semua ada di dalam high temperatur kita tinggi gitu ya, stress level kita tinggi. Maka hari-hari ini kita tahu pasti, bahkan di gereja pun, di rumah Tuhan pun ada banyak orang-orang, keluarga-keluarga yang hubungannya menjadi semakin hancur. Ibu-ibu, jika itu adalah kita, hari ini saya bersyukur kalau ibu-ibu ada di tempat ini, maka kita bisa belajar bersama-sama. Kenapa? Karena masih ada kesempatan, selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih punya Tuhan, kita masih punya harapan untuk memperbaikinya. Ya, selalu kita masih bisa memperbaikinya. Ya, tapi hari ini, kalau Anda adalah orang-orang yang kebetulan mau join in this di sesi ini, berarti ibu-ibu Anda adalah orang-orang yang memang disayang banget sama Tuhan. Tuhan mau kita berubah. Ya, Tuhan mau kita mulai merubah tingkah, pola, gaya kita. Ya. Apa yang kita wariskan, betapa pentingnya, karena betapa dampaknya dari perkataan kita, dari kesemau-mau gue-nya kita, itu akan berdampak merusak anak-anak kita sampai bergenerasi. Kasihan ibu-ibu. Ya, kita harus belajar, mau tidak mau, suka tidak suka, mari kita perangi diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita, disitulah asal mulanya segala hal terjadi ya, segala hal kejelekan, kejahatan itu berasal dari hati kita. Kalau kita bisa punya kontrol yang baik akan hati kita, maka segala sesuatunya bisa keluar dari mulut kita bisa kontrol. Apapun itu, semuanya bisa dikontrol karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan ilahi. Oke, slide berikutnya. Oke. Ada sebuah ayat, saya sebetulnya tadi lagi minta sama Pak Paulus ya, ada sebuah video yang judulnya tuh Life is Short. Tapi saya tidak bisa mengunggahnya, saya mohon maaf banget. Tidak bisa mengunggahnya, itu bercerita tentang, saya gambarkan aja. Video itu hanya berlangsung sekitar 1 menit. Tapi dia bercerita tentang bagaimana seorang ibu di rumah sakit, begitu bayi itu brojol keluar, tung, dia terbang. Dan dalam waktu yang cepat sekali, dia bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi dewasa, sampai rontok seperti kita udah mulai keriput-keriput, rontok giginya, rambutnya semua, sampai dia plus amblas masuk ke liang kubur. Life is short. Hidup itu begitu singkatnya. Ya, sebagaimana dikatakan di Mazmur, engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi katanya. Ya, seperti rumput yang bertumbuh
Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ya, di Indonesia di dalam kehidupan kita punya bunga pagi sore ya. Pagi cantik sekali, sore sudah lisut ya. Demikian saya pun sudah merasakan di usia saya yang hampir 60. Saya betul-betul merasa ya bahwa seperti toilet paper itu makin dipakai, makin dekat ke ujung tuh makin cepat gitu. Ya, demikian pula kita. Jadi alangkah baiknya di masa-masa ini, saya tidak tahu ibu-ibu yang ada di grup ini nih usianya sekitar berapa, tapi saya yakin mungkin 30, 40, 50, 60 ada semua ya. And it is good bahwa kita masih bisa ada di sini, berarti kalau selama hayat masih di kandung badan kita masih bisa berubah, masih bisa selalu memperbaiki dan membuatnya selalu menjadi lebih baik. Bisa ya, selama masih ada kesempatan. Oke. Mengapa kita harus sadar akan hari ini? Ini videonya udah nggak ada deh. Saya punya contekan aja ngomong apa ya, nggak cukup banyak omongannya. Oke. Bagaimana dengan kita? Saya mau ibu-ibu mulai melihat bahwa hari-hari ini kita diberi privilege untuk memilih apa yang kita mau wariskan. Itu ada di tangan kita. Mau yang baik maupun yang buruk. Itu ada di dalam kuasa kita. Saya mau ibu-ibu kita ambil waktu sebentar, kok ini A-nya hilang jauh benar. Bagaimana dengan kita? Kalau kita boleh ambil waktu sekejap, coba kita pikirkan. Selama ini menurut ibu-ibu, kalau sesuatu terjadi dengan kita di zaman COVID ya amit-amit, tapi sesuatu terjadi dengan kita, kira-kira apa yang sudah kita persiapkan sebagai warisan kita? Saya yakin di antara ibu-ibu mungkin sudah persiapkan ya. Oh, kalungku yang ini untuk ini, mobilku untuk ini, rumah nanti dibagi 2, tanah begini-begini. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Karena yang kita bisa bekali dengan anak-anak kita, kalau saya dulu sih saya suka bilang, saya sering dari anak-anak masih kecil saya suka bilang, Mami akan beri kamu sekolah sampai setinggi berapa mana, selama saya mampu saya akan sekolahkan kamu, tapi setelah kamu selesai sekolah, kamu mulai berdiri sendiri. Ya, dan saya pikir itu adalah hal yang baik karena saya kan setengah-setengah Asia, setengah-setengah ada pendidikan bulenya juga, bule-bule umur 17 udah ditendang keluar rumah suruh mandiri. Menurut saya itu rada kejam sih ya. Jadi saya pikir sampai mereka sudah bekerja, mereka sudah siap mandiri, mereka sudah harus bisa siap belajar mandiri. Karena tidak lucu kalau kita sudah berusia tua terus masih dompleng sama orang tua terus kan. Anak-anak saya masih ikut saya sekarang tapi mungkin sudah mulai dipersiapkan, mereka sudah mulai bekerja untuk hal-hal. Itu adalah hal-hal yang urusannya dengan kenyamanan mereka. Kenyamanan kehidupan daging mereka. Tapi bagaimana dengan hal-hal lain? Karena kehidupan manusia bukan hanya daging saja, bukan? Ya, kita bukan hanya bisa memperhatikan keamanan mereka. Mereka bisa cari makan, mereka bisa punya rumah satu hari nanti, punya pekerjaan. Apakah hanya itu yang bisa mendatangkan keselamatan bagi mereka? Ya, banyak kali orang-orang kita lihat di sekitar kita, banyak orang-orang di sekitar kita, mereka sangat amat berkecukupan, bahkan sangat amat berlebihan dalam banyak hal. Tetapi kita juga lihat betapa hidup mereka hancur-hancuran. Ya atau ya? Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita telah mempersiapkan selama ini apa yang kita, apakah kita pernah mempersiapkannya? Selama ini kita pernah memikirkannya. Kita ambil contoh ya, ini saya ada contekan saya di sini. Dalam generasi kita, ini karena kita barusan lewat bulan April ya, Hari Kartini, kita memberi contoh bahwa itu adalah Raden Ajeng Kartini. Waduh, betapa hebatnya dia, breakthrough, dahsyat sekali. Kalau nggak perempuan semua hari ini masih jalan seperti, nanti nonton film Kartini di Netflix atau di YouTube deh, nonton deh, yang main Dian Sastrowardoyo. Aku cantik banget, bagus banget filmnya. Tapi waktu saya nonton film itu, aduh saya sangat menghargai Kartini. Puji Tuhan di Indonesia ada wanita seperti itu. Betul-betul dia adalah seorang legenda. Ya. Di masa-masa kita yang lebih deketan ke sini, ada banyak contoh-contoh sih. Cuman yang kita lihat yang baik adalah Mother Teresa ya. Mother Teresa bagaimana dia melalui segala perbuatan dan kegiatannya dia melakukan hal-hal yang berdampak bagi begitu banyak orang. Tapi Ibu Kartini adalah Ibu Kartini, dia terkenal karena apa yang dia perbuat bagi banyak orang. Ibu Mother Teresa juga. Bagaimana dengan kita? Kita bukan siapa-siapa, kita adalah seorang ibu. Rasanya di dunia mana yang kenal sama kita? Nama kita tidak sehebat Raden Ajeng Kartini deh gitu. Sampai dibikin nama jalan di Belanda, 4 jalanan namanya Kartini Strasse gitu.
Bagaimana dengan kita? Kita hanyalah ibu-ibu biasa yang tidak banyak orang kenal kita. Ya, yang kenal ya kenal, yang nggak kenal ya gitu. Tapi kita bukan orang-orang yang berdampak. Lalu dampak seperti apa yang kita bisa berikan? Ya, dan kita mau hari-hari ini bahwa karena kita adalah orang-orang yang mengikut Kristus, maka harusnya kita harus bisa bicara, kehidupan kita harus berbicara lebih banyak lagi, memberi dampak positif kepada banyak orang. Hari-hari ini anak-anak kita itu banyak juga, not anak-anak kita lah, generasi kita juga ada lihat banyak kehidupan yang memberi dampak negatif ya. Katanya sekarang ada kata-kata pelakor. Ya, ibu-ibu tahu ada kata-kata pelakor, kalau bahasa Jawanya wewe gombel, mana lo Bu? Ada bahasanya wewe gombel. Ini ada orang-orang wanita-wanita hari-hari ini yang berkarir sebagai pelakor. Ya, karena apakah karena kebanggaannya, emang karena kesukaannya, emang karena hidupnya menjadi lebih mudah, cari jalan pintas ya. Ini semua hal-hal ini justru menurut saya buat anak-anak muda, Kartini lah, Mother Teresa lah, sudah nggak kedengeran untuk anak-anak generasi anak-anak kita. Yang kedengeran bagi generasi anak-anak kita tuh yang sangat mengerikan sekali adalah yang pelakor, yang wewe gombel, yang hidupnya di social media. Betapa social media meracuni kehidupan anak-anak kita. Apa yang dilihat oleh anak-anak kita adalah semua hal-hal yang glamor, yang kelihatannya hebat, kelihatannya waduh keredepan dari ujung kaki sampai ujung, barang-barang branded Ghana gini, semua adalah mereka melihat bahwa keberadaan mereka bergantung daripada barang-barang itu. Saya tidak tahu dari mana. Bayangkan ya kalau anak-anak yang tiap hari di IG, social media nontoninnya seperti itu, dan kemudian juga punya, kadang-kadang anak-anak ini juga yang memberi contoh siapa? Ya ibu-ibunya juga. Apa yang mereka lihat dari ibu-ibunya? Ingat, mereka bukan hanya sekedar melihat dari apa yang mamanya pakai, apa yang mamanya inginkan, apa yang mamanya pentingkan, tapi mereka mendengar dari komentar yang keluar dari mulut ibu-ibunya. Kalau ibunya melihat seseorang dengan hal yang seperti itu, apa yang keluar dari komentar mamanya? Apakah mamanya memberi penghargaan dan komentar yang begitu tinggi akan hal-hal seperti itu, sampai si anak ini berpikir, wah kalau aku jadi seperti itu, pasti mamaku pun akan memuji-muji aku. Karena selama ini mungkin yang keluar dari mulut mama belum pernah puji-pujian, selalu teguran, ya, selalu cemoohan, selalu hal-hal yang ini loh dek, kayak gini dong, kamu harus seperti ini dong. Nah, apa yang keluar dari mulut kita itu sangat-sangat berdampak dalam kehidupan anak-anak kita. Sangat berdampak dalam kehidupan anak-anak laki kita, anak-anak perempuan kita. Saya sedang melayani sebuah keluarga di mana karena seumur hidupnya anaknya selalu, ibunya tuh selalu berkata-kata kepada anak-anaknya waktu dia mengajar anak-anaknya, walaupun anaknya laki dan perempuan. Kamu lihat tuh anaknya si itu, dia begitu hebat. Wah, dia bisa begini, dia bisa begini, dia bisa begini. Dengan sangat penuh kebanggaan. Dan hari-hari ini kita melihat hasilnya setelah 30-40 tahun kemudian, ternyata apa yang terjadi adalah anak-anak ini menjadi seorang anak yang gagal, tapi dia mau terkenal, dia mau menjadi hebat. Dia mau tapi dia mau menjadi hebat dengan cara yang salah, dengan cara yang singkat, dengan cara-cara yang curang, supaya bisa menerima pujian dari ibunya yang bisa berkata, wah lihat si ini hebat gitu. Karena yang dilihat adalah hasil akhir, tapi ibu ini tidak pernah menceritakan kepada anak-anaknya jalan untuk memperjuangkan akan hal-hal itu. Ya. Ibu-ibu, kita harus berhati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita setiap saat. Ya, hari-hari ini saya juga punya seorang anak laki-laki, juga punya anak-anak perempuan. Mereka sekarang sudah mulai bekerja. Di antara mereka seringkali mereka datang kepada saya, aduh mam begini. Saya mengambil tugas bahwa saya harus mendampingi mereka, bukan untuk mereka mencapai hasil akhir. Saya tidak pernah bicara mereka tentang hasil akhir. Saya bicara that kamu harus go through the process. Karena proses inilah yang akan mereka miliki dalam kehidupan mereka. Proses inilah yang akan menjadi kekuatan bagi mereka. Ya, saya tidak pernah membanggakan akan hasil akhir, karena hasil akhir menurut saya kalau dimulai dengan susah payah, dimulai dengan pengalaman-pengalaman yang baik, diberikan support yang baik, maka hasil akhir dengan sendirinya juga akan baik. Tetapi orang yang hanya ditunjukkan akan hasil akhir, mereka mau menuju hasil akhir itu tanpa mengalami, tanpa dididik, tanpa dituntun, tanpa diajarkan bagaimana untuk mengalami
sampai mencapai hasil akhir itu, mereka seringkali mau mengambil shortcut, jalan singkat. Ya, dalam kehidupan kita, ibu-ibu kita ini, anak-anak kita adalah generasi instant coffee, generasi instant noodle, tetapi amat disayangkan dalam kehidupan kita yang sejujurnya, kehidupan kita yang nyata, tidak ada, there is no such thing, tidak ada kata-kata yang instant. Orang mau menjadi kuat, orang mau menjadi sukses, orang mau menjadi berhasil dalam apapun yang dia kerjakan, tidak ada yang namanya instant. Ya, akhirnya walaupun ada banyak-banyak orang-orang yang diberikan sesuatu oleh orang tuanya, instan, toh akan gagal karena mereka belum pernah dituntun, dipimpin, dibiarkan menderita sedikit-sedikit, nggak apa-apa menderita itu sehat, dibiarkan untuk bergumul, untuk belajar, untuk menjadi tekun, ya diajar, ditempa untuk menjadi tekun mengalami banyak hal. Hari-hari ini anak saya sedang mengalami hal seperti itu ya, bisnis COVID, namanya zaman COVID gitu. Banyak, tapi kami ada di sini, kami tidak menolong dia, kami tidak mau juga merusak proses yang sedang Tuhan izinkan dia alami. Dan kami ada di sini, kami cuma berkata menguatkan dia, menuntun dia, mengingatkan dia, hey, kamu harus mengalami semua hal supaya kamu membangun stamina. Ya, nah bagaimana dengan kehidupan kita? Ibu-ibu, satu hal yang paling penting di antara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah untuk memiliki iman kepada Tuhan. Ya, banyak orang kemarin malam kita sempat cerita sebentar sama Buning, karena aku tanya Buning, ini ngomong apa sih Buning? Aku bilang legenda tuh, aku lagi kebingungan bagaimana bikin tentang legenda. Menurut saya tuh legenda tuh Muhammad Ali gitu. Saya nggak tahu apa-apa tentang itu. Akhirnya kita bicara mengenai Ibu Ning tuh sempat berbicara bahwa ada banyak kasus hari-hari ini, bahkan anak-anak hamba-hamba Tuhan yang hebat luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang mendunia, mereka menjadi orang-orang yang apatis, mereka menjadi orang-orang yang ateis, menjadi orang-orang yang menghujat kekristenannya, menghujat Kristus, bahkan segala macam yang sangat amat. Ya, saya bukan bapaknya aja, saya sedih banget karena saya tahu itu bapaknya luar biasa cinta Tuhan, luar biasa hebat sekali, buku-bukunya memberkati orang di seluruh jagat. Dia seorang tokoh besar, masih hidup, masih ada hari ini. Tapi kalau kita melihat anak-anak yang seperti itu, aduh ya. Tapi nggak apa-apa, jangan takut. Kalaupun itu adalah terjadi dalam kehidupan kita, jangan takut. Kita adalah orang-orang, bukan orang-orang sembarangan. Kita punya Bapak, kita punya pemilik. Dan dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Apa saja yang kita doakan, kalau kita terus online dengan Tuhan, maka banyak hal akan bisa berubah. Dan karena saya sudah mengalaminya banyak sekali, tidak pernah kuasa doa itu lewat begitu saja. Nah, hal ini yang saya sedang bangun hari-hari ini dalam rumah tangga saya secara nyata hari-hari ini. Anak-anak saya setiap hari saya banyak hal. Kadang-kadang kita mengajarkan tentang trik-trik bisnis, bukan trik lah ya, tentang bagaimana sih orang tuh biasanya begini untuk memberikan mereka ketekunan, memberikan mereka iman percaya, memberi dorongan. Tapi above all things, saya angkat dan saya perkatakan kepada mereka, saya ceritakan kepada mereka, kamu bukan orang sembarangan. Kamu bukan orang-orang yang datang dari sembarangan ya. Kamu datang dari orang tua yang berdoa, kamu punya Tuhan yang begitu mencintai kamu didoakan, bukan hanya kami orang tua yang berdoa, Tuhan Yesus sampai hari ini masih berdoa untuk kamu. Jadi kamu harus belajar untuk makin bergantung kepada Dia. Jadi ini hal-hal yang saya sudah yang hari-hari ini sedang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami hari-hari ini ya. Jadi itu yang saya mau bagikan, itu adalah apa yang saya sudah lakukan kepada anak-anak saya. Tapi ibu-ibu ya, lebih penting dari apa yang saya katakan hari ini juga ya, bahwa sebelum apapun yang kita sedang pikirkan, apapun yang sedang kita lakukan hari-hari ini, kita butuh waktu untuk duduk diam dan memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Ya, saya berharap setelah kita selesai sesi hari ini, ambil waktu duduk diam, ngelamun, pikirkan. Selama ini apa yang anak-anak kita lihat dari kehidupan kita? Kehidupan kita sebagai individu, sebagai seorang percaya yang beriman kepada Tuhan, kehidupan kita sebagai istri, bagaimana kita berbuat, berinteraksi dengan suami kita waktu ada masalah, waktu tidak ada masalah, waktu sedang senang, waktu tidak sedang senang, bagaimana? Karena anak-anak itu menonton. Kami mengalami beberapa bulan lalu aku lagi sebel banget sama suamiku, aku marah gara-gara urusan kecil ya. Dan anak saya itu menonton, saya tahu anak saya itu menonton, lihat isi mami, mukanya mulai monyong lagi atau tidak.
Ya, muka saya monyong waktu itu. Dan anak-anak saya mulai melihat kepada saya, ini si Mami pengajar, kok mukanya masih begini. Ya, saya bisa memperkatakan hal ini. Saya kan juga cuma manusia. Saya bisa memperkatakan hal itu, tapi saya tidak mau memperkatakan. Saya bilang, sorry, saya sedang jatuh, saya sedang lemas, saya sedang butuh saya butuh untuk sembuh, gitu. Saya butuh untuk sembuh, beri saya waktu untuk sembuh. Ya. Dan kemudian puji Tuhan, saya ambil waktu, saya memiliki kesibukan sedih sampai saya sembuh, dan saya perlihatkan kepada mereka pada waktu saya minta maaf kepada orang tua, pada bapaknya. Saya minta maaf, saya mulai membaikkan kehidupan. Dan saya memberi contoh seperti itu yang akan mereka ingat, itu yang akan mereka lihat. Karena saya tidak mau diingat oleh anak-anak saya sebagai mami yang sombong, mami yang munafik, mami yang fasik, mami yang ngomong doang gitu. Ya, oke, mari kita belajar. Kita akan teruskan supaya kalau nggak saya bisa cerita sampai besok nih. Ceritanya panjang, Bu. Oh, tadi siang saya bertanya kepada anak perempuan saya, dia umurnya 25, saya tanya, "Nak, hari-hari ini kalau kamu ada role model buat kamu tuh siapa?" Dia pikir, siapa ya? Dia bilang, Beyonce katanya. Waduh, kenapa Beyonce? Ya, karena dia perempuan, dia membuat begitu banyak kegerakan, dia mencetak begitu banyak album, dia itu diva, dia bekerja keras, dia menghasilkan banyak uang, dia tetap jadi istri yang baik, menjadi mama yang baik, pokoknya dia black movement lah segala macam. Dia memberi contoh kepada kita bahwa perempuan bisa melakukan segala sesuatu. Saya bilang, banyak orang melihat itu dalam kehidupan kita. Tapi mereka hanya melihat apa yang bisa kita perbuat. Mereka tidak mau. Saya tidak tahu. Aku cuma, itu yang kamu bisa hasil pencapaian secara daging, apa yang dikerjakan. Tapi yang kita wariskan kepada anak-anak itu bukan skill untuk cari uang, skill untuk menjadi sukses. Kita bisa memberi teladan. Tapi ada banyak hal yang saya mau kupas adalah hal-hal untuk ibu-ibu seperti kita. Ada banyak hal yang jauh lebih penting daripada urusan-urusan hanya sekedar mencapai ini dan mencapai itu. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Ya, mari kita belajar dari beberapa tokoh di Alkitab, tokoh-tokoh perempuan di Alkitab ya. Ibu-ibu makin lebih hafal dari saya. Kita lihat dari Abigail, dia adalah seorang yang bijak. Abigail itu bisa mengerti, matanya bisa melihat pada waktu. Dia bisa melihat apa yang penting, apa yang nggak penting, apa yang salah, apa yang dia bisa membobotkan masalah dengan begitu luar biasa sehingga dia menyelamatkan seisi rumahnya. Kalau enggak seisi rumahnya, suaminya sudah dibabat habis itu sama Daud ya. Karena punya seorang suami yang begitu pelit, dia tidak bisa menghargai orang, tidak bisa melihat segala. Tapi Abigail adalah seorang yang bijak. Dia bisa melihat, dia tahu bagaimana caranya memenangkan, bagaimana caranya mendamaikan. Ya, kemudian kita lihat ada Rahab. Rahab adalah seorang pelacur, tapi dia adalah wanita yang beriman pada waktu dia bilang, aku dengar tentang Allah Israel. Ya, sebelah kiri saya tulis semua perempuan-perempuan yang memiliki efek memberikan kita, mewariskan kepada kita hal-hal yang baik ya. Esther, dia seorang perempuan sederhana, anak yatim piatu, tapi dia tahu panggilan hidupnya dan dia berani bayar harga tujuan ke sana dengan jelas ya. Lydia, Lydia itu siapa sih aku ya lupa. Lydia itu yang ini ya. Oke, wanita kaya. Dia dia yang bikin lenan ungu ya, yang menjual kain. Dia seorang pedagang dan dia adalah orang yang tahu menaruh Tuhan sebagai, dia udah berdagang, dia tahu apa yang dia perdagangkan, apa semua hasilnya itu dia mengerti untuk apa dia diberkati oleh Tuhan ya. Kemudian ini satu tokoh perempuan yang saya sangat respect ya, itu adalah Nyonya Ayub. Mungkin udah pernah dengar ibu-ibu tentang Nyonya Ayub, bahwa Nyonya Ayub itu perempuan yang paling luar biasa, tahan banting luar biasa. Dia punya iman, dia tidak putus asa, dia tidak give up, dia tidak melarikan diri dari kenyataan, dia setia, dia taat kepada suaminya, dia ada di samping suaminya. Justru bukan hanya di masa-masa baik, tapi di masa-masa yang paling hancur, paling terpuruk sekalipun, di mana suaminya habis-habisan, tinggal nyawanya toh, dia ada di sebelahnya. Dan bahkan saya sendiri percaya bahwa Tuhan itu akhirnya berani nekat mengizinkan iblis untuk menyentuh Ayub dan mengangkat dia punya perlindungan atas Ayub, karena Tuhan tahu ini selama Ayub ada nyonyanya di sebelahnya, maka dia akan baik-baik saja. Sampai Tuhan pun tidak pernah, walaupun di Alkitab sering dibahas tentang Nyonya Ayub, wah dia kurang ajar kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat dia sebagai wanita yang kurang ajar. Tuhan mungkin ikut hancur hati waktu
melihat dia meraung-raung sampai dia patah hati dan dia sempat mengatakan kata-kata matilah engkau, ya. Pada waktu Ayub kena pukulan yang kedua, bukan hanya sudah kehilangan semuanya, pukulan yang kedua kesehatannya pun dia hampir-hampir ya borok satu badan semuanya. Maka dia sudah tidak tahan, dia sempat dia snap gitu. Bahasa Inggris itu bagus banget, snap. Bahasa Indonesia saya tidak tahu, mungkin kehilangan kontrol sedikit ya, agak ngamuk sedikit, dia bisa bilang kutukilah Tuhanmu dan matilah engkau. Karena sudah penderitaan itu begitunya, segitunya. Ya, saya yakin di antara ibu-ibu semua di tempat ini tidak ada satupun dari kita ya yang pernah mengalami begitu keterpurukan yang habis. Anak-anaknya nggak ada angin, nggak ada hujan, mati dalam sekejap. Semua hartanya hilang dalam sekejap, rumah terbakar, semuanya habis. Tinggal 2 orang ini saja. Ya, tapi Nyonya Ayub pada hari-hari ini kita lihat apa? Kalau ada kejadian seperti ini, minta cerai, kabur, cari suami baru, jadi pelakor. Itukah solusi? Apakah itu solusi yang keluar dari kehidupan kita? Di gereja banyak orang meminta cerai hari ini karena suaminya sedang bokeh. Ya, bagaimana dengan kita? Jangan main-main. Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Dia sedang nonton. Kalau begini kamu gimana? Kalau begini kamu gimana? Ya, demikian pula yang terjadi dengan Nyonya Ayub sampai dia tidak meninggalkan Ayub. Bahkan saya pikir pada waktu Ayub di situ ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, berkeluh kesah dihakimi oleh teman-temannya. Dia mungkin nyuci di sebelah, cari makan di rumah sebelah, dia mengangon kambing, orang menjadi pekerja untuk orang-orang di sekitar dia. Dia nyonya konglomerat loh. Dia merendahkan diri begitu rupa, dia yang cari makan, dia yang bawa makan, dan dia yang serve ya, dia memberi makan, memelihara Ayub, memberi obat dan menemani Ayub di situ. Dia tidak berkeluh kesah sedikit pun lagi sejak Ayub berkata kepada dia, engkau berbicara seperti perempuan gila, apakah engkau hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak yang kurang baik? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ya, Mari kita belajar dari Nyonya Ayub, ini seorang perempuan yang sangat amat tegar, luar biasa. Dan kita lihat sepanjang kitab Ayub, Tuhan tidak pernah sekalipun menghujat Nyonya Ayub. Sedangkan teman-teman Ayub yang santri-santri itu semua Tuhan bilang, mereka aku marah kepada mereka, aku tidak mau dengar doa-doa mereka. Waduh, kalau kita punya doa sudah tidak didengar oleh Tuhan, kiamat kita ibu-ibu. Ya. Nah, ini yang kita harus ajarkan tanpa sadar kepada anak-anak kita, bahwa resolusi kita atas segala perkara bukanlah dengan perang, dengan berantem, dengan meninggalkan, dengan melakukan berbagai-bagai hal. Resolusi kita atas segala perkara dan tantangannya, badai, topan, mau gelapnya bagaimana, selama ada Tuhan, mari kita cari resolusi kita adalah datang dari Tuhan. Kekuatan kita datang dari Tuhan. Hal ini yang saya mau, yang saya ya mewariskannya kepada anak-anak saya ya. Kemudian kita lihat Maria Magdalena, dia adalah seorang wanita pendosa tapi dia punya iman kepada Yesus. Sejak Yesus berkata, aku tidak akan menuntut engkau, bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Sejak itu dia menjadi wanita yang hidupnya berubah luar biasa ya. Kita juga belajar banyak tokoh-tokoh yang negatif dari Alkitab. Penina ya, dia seorang yang selalu iri hati luar biasa kepada Elkana, itu suaminya Penina, dan siapa namanya? Hana ya. Hana ini istri keduanya Elkana, dia sangat penuh dengan iri hati. Kita lihat Nyonya Potifar yang penuh dengan hawa nafsu. Ini tante girang yang lumayan liar ya, suka memperkosa anak-anak muda kalau bisa. Delilah, dia seorang yang cantik luar biasa secara daging, tapi dia punya mental, dia punya moral, dia bisa merusak kekuatan seorang pemimpin. Kemudian kita bisa lihat, jangan lihat Delilahnya, kita lihat rohnya. Semua dari wanita-wanita kita belajar rohnya, rohnya mereka itu seperti apa. Kemudian kita lihat Seres adalah nyonya dari istri dari Haman, seorang istri jenderal yang begitu luar biasa ya, luar biasa, tapi menjadi serakah dan bodoh. Dia memberikan nasihat-nasihat yang jahat, yang bodoh, karena memang dia bodoh. Dia pikirannya cuma urusan daging-daging aja, sehingga waktu dia memberikan nasihat kepada suaminya, semua nasihatnya tidak ada yang baik. Semua nasihatnya menjerumuskan. Akhirnya satu keluarga besar ini mati digantung. Kasihan kan? Hancur karena bodoh. Jezebel kita tahu dia seorang yang kepahitan, karena Jezebel itu dikawin paksa dengan teman papanya ya. Saya sih nggak bisa bayangin kalau saya disuruh kawin sama teman papi saya susah membayangkannya. Tapi dia seorang yang penuh kepahitan, dan dia menjadi orang yang akhirnya dia sangat ambisius. Dia juga
Akhirnya dia menjadi jahat ya, karena dia penuh kepahitan, penuh dengan kebencian, tapi dia juga mau memenangkan hatinya. Segala macam kecurangan, segala macam perkara-perkara yang mengerikan itu dia lakukan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita bicara bahwa ini adalah hal yang baik, hal yang buruk, hal-hal ini juga adalah hal-hal yang dilihat oleh anak-anak, orang-orang sekitar kita datang dari hidup kita. Apakah kita menjadi orang yang bijak? Apakah kita orang yang hidupnya penuh dengan iri hati? Pada waktu kita melihat orang-orang saudara-saudara kita diberkati luar biasa, apa yang keluar dari mulut kita yang kita tanpa kita sadari terucap di hadapan anak-anak dan keluarga kita. Dari situ anak-anak kita akan belajar bagaimana untuk bersikap terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka di sekitar mereka. Apa yang kita beri contoh, itu yang akan mereka contoh, karena pohon pepaya buahnya pasti pepaya, belum pernah pohon pepaya mengeluarkan anggur, ya. Sebagaimana ibunya demikian pula anaknya. Jadi oleh sebab itu, apapun cara pandang kita terhadap sesuatu, cara menilai kita terhadap sesuatu, apa yang keluar dari mulut kita, itu semua akan berdampak dan membentuk anak-anak kita dari kecil sampai mereka menjadi dewasa. Kalau hari-hari ini ada ibu-ibu di tempat ini yang anak-anaknya masih muda, masih teenager ya, masih umur-umur, pokoknya mulai dari umur 5, 6, 7 sampai, perhatikan sangat-sangat apa yang keluar dari kehidupan kita. Karena apapun yang keluar dari kehidupan kita, apakah itu hal yang baik, oh mami cantik, wah mami gini, mami gitu, it's good ya. Tapi kita selalu ajarkan, tapi jauh lebih baik lagi. Hal-hal yang baik, semua hal-hal yang berasal dari ajaran-ajaran Kristus. Perlahan tapi pasti itu yang harus kita masukkan dalam kehidupan mereka. Tapi sebelum kita bisa mengajarkannya kepada anak-anak kita, mari kita mulai dengan diri kita sendiri dulu. Apakah kita melakukannya? Apakah kita percaya akan segala firman? Apakah kita baca firman? Itu dulu ya. Apakah kita baca firman? Apakah kita tahu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Kalau kita adalah orang-orang yang tahu, maka mulailah kita mengajarkannya, dan bukan hanya mengajarkannya, tapi mengajarkannya dengan melakukannya terlebih dahulu. Ya, ada ayat yang bagus ini, Titus 2, 3-7 berkata begini. Demikian juga perempuan-perempuan tua. Seperti saya, semua perempuan tua, artinya yang udah jadi orang tua itu perempuan tua. Ada juga banyak orang-orang yang sudah tua, tapi tua secara rohani mungkin usianya belum terlalu tua bagaimana, tapi secara rohani dia sudah jauh lebih matang. Kita bisa menyebut jadi perempuan-perempuan tua ya. Hendaklah mereka hidup, artinya betul-betul dihidupi. Firman harus jadi daging, jangan menjadi hamba anggur. Apa sih hamba anggur itu? Hamba anggur itu pesta pora, pokoknya segala hal yang gemerlapan, gegap gempita yang bikin orang mabok. Segala hal-hal yang memabukkan. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Orang yang beribadah takut akan Tuhan. Itu adalah satu hal yang paling penting yang harus kita tunjukkan kepada anak-anak kita dari sejak kecil ya. Dan bahwa kita tidak kompromi dengan urusan-urusan kita dengan Tuhan. Saya beri satu contoh yang sederhana banget. Pada zaman, pokoknya waktu anak-anak saya masih umur 10, 11, 12 itu kan entertainment mereka apa sih di Indonesia tuh ya. Kalau nggak olahraga ya kadang-kadang kalau weekend kita pergi nonton gitu. Nah, sehingga ada satu hari pas saya ada acara doa. Mereka bilang, kita habis pergi kemana, saya udah ada acara doa, dan mereka berkata, ayo Mam, udahlah Mam, satu hari nggak doa kan nggak apa-apa ya Mam, ya tapi Mami udah Mami sudah janji gitu, aku bilang. Jadi saya bilang udah kalian nonton aja, aku pulang. Akhirnya anak-anak memutus, ya udah kita juga ikut pulang deh. Ya, itu urusan sangat sederhana, tetapi ya Bapak Ibu, kok ada Bapak Ibu? Beberapa tahun kemudian itu satu hari anak saya tuh bisa saya tuh dengan kalau tahu Mami ada acara dengan urusannya dengan Tuhan, mereka langsung membuat acara itu, mereka akan pindahkan waktunya. Karena apa? Mereka pernah mengatakan, saya masih ingat pada satu hari, kita cuma mau pergi nonton 2 jam, tapi Mami udah ada acara. Acaranya bukan acara yang menyenangkan, karena buat mereka doa tuh lama gitu. Doa itu bukan satu hal yang membosankan gitu kan, anak-anak begitu kan. Tapi waktu mereka melihat bahwa kita mengkhususkan waktu untuk doa, dan waktu doa itu adalah waktu yang sakral buat saya, mereka pun menghormati. Padahal saya bilang, udah kalian nonton, gak apa-apa, aku pulang. Mereka tetap menghormati dan pulang. Padahal mereka di rumah pun nggak ngapa-ngapain gitu. Dan mereka bisa melihat bahwa saya take up urusan doa itu penting sekali. Sehingga mereka pun hari-hari ini kalau kita ajak doa, mereka dengan sendirinya otomatis. Nah, apakah kita ada memberikan contoh-contoh seperti itu? Kecil, tapi sangat berdampak.
ya. Kemudian jangan memfitnah ya, ibu-ibu, mami-mami nih terutama tanpa disadari kalau lagi gosipan sama temen, lagi curhat sana curhat sini di telepon, anak-anak di sekitar kita. Pada saat setiap perkataan yang keluar dari mulut kita tentang orang lain, mereka akan dengar. Cara pandang kita, cara kita menganalisa satu kejadian, apakah dengan bijak ataukah dengan busuk, itu mereka bisa lihat. Hati-hati, karena ini hal-hal yang kenapa kita harus pelajari hal-hal ini. Hal-hal ini akan berdampak dalam kehidupan mereka seumur hidupnya. Apakah mereka belajar bersalah, belajar untuk memiliki pikiran-pikiran yang dursila dari kecil karena mereka biasa mendengar maminya mengilok no iki iku, atau mereka belajar kalau maminya berkata dengar gini. Enggak lah, kita enggak boleh berpikiran begitu negatif. Mari kita perhatikan dulu ininya. Atau kita punya kata-kata yang mereka dengar sedang bicara ada kasus ini dan kita berkata enggak lah, kita enggak boleh pikirannya begitu. Kita harus berpikiran positif. Kita harus berani lihat gini. Kita lihat dia punya sisi baik. Saya enggak lihat ada tujuan yang jelek dari hidup, dari apa yang dia perkatakan. Semua yang kita perkatakan bisa negatif, bisa positif. Kita kalau sudah mengerti dan belajar untuk mawas diri, maka kita akan belajar apa yang keluar dari mulut kita, terutama sekali pada saat ada anak-anak di sekitar kita. Ada orang lain di sekitar kita. Dan jauh lebih penting daripada yang paling penting, terutama sekali di mana saat tidak ada orang. Karena pada waktu tidak ada orang itu, justru di situ ada Tuhan. Kencang sekali yang kita ngomongin. Apapun yang keluar dari mulut kita, terdengar gegap gempita di alam roh ini. Dan Tuhan memperhatikan. Ya, betapa kita harus belajar untuk bisa merefleksikannya ya, bukan karena kita mengajarkan denganmu, tapi merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari betapa takut akan Tuhan yang sehat itu, betapa pentingnya akan hal itu. Ya, kita jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, ya. Tapi itu jangan terlalu mau mabuk dengan hal-hal yang nikmat saja. Tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Banyak orang mengajarkan hal-hal yang baik, tapi hanya sekedar mengajarkannya. Tapi kalau pada saat dia tidak melakukannya, maka percuma semuanya. Ya, kita harus cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi kita bisa memilah-milah ya. Kita itu ibu-ibu itu punya roh Allah di dalam kita semua. Kita tuh bright, kita tuh terang. Otak kita tuh nggak gelap. Otak itu tuh terang benderang, pinter. Kita semua tuh pinter. Kita lebih pinter dari Daniel. Ada roh Allah di dalam kita. Apalagi yang kurang coba. Betul? Segala hikmat itu bisa datang. Hikmat itu datang dari kebenaran. Kita baca segala kebenaran itu akan memberikan kita hikmat. Segala hal yang penting yang harus kita ajarkan. Dan dengan demikian secara sadar tidak sadar mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Kita tidak bisa memperkatakan kepada anak-anak kita, kamu jangan bercerai, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, percuma. Tapi kita harus beri contoh. Apa yang kita sedang berikan contoh kepada mereka? Ya, pada saat kita ada hal-hal yang tidak enak, bagaimana caranya kita berkata-kata kepada orang di sebelah kita? Bagaimana cara kita menegur? Bagaimana cara kita marah? Bagaimana cara kita berespon? Bagaimana cara kita duduk diam? Ya, sesuatu terjadi, boom gitu, kita dengar sesuatu, bagaimana kita belajar untuk diam, menenangkan diri. Bagaimana caranya kita menenangkan diri, memilah-milah, menganalisa, lalu apa yang kita keluarkan? Sesuatu selalu tidak mau bawa bibit negatif di dalamnya. Ya, ini akan anak-anak kita belajar dari kita tanpa kita sadari. Ya, dan bagaimana kita mengasihi mereka, demikian pula mereka akan belajar dari kita. Bagaimana nanti satu hari nanti mereka akan mengasihi suaminya. Bagaimana mereka akan menghormati suaminya. Bagaimana mereka akan berlaku ramah kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada orang lain, pembantu, supir, pegawai, siapa saja di sekitar kita, mertua, orang tua, walaupun banyak hal yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Kita juga banyak ya ada hal-hal yang tidak enak yang terjadi, tapi bagaimana saya menyikapinya itu penting. Bagaimana saya menceritakan kepada anak-anak sini, lihat nih, ini gini-gini, mereka dengar, tadi gini. Saya menceritakan, udahlah, nggak apa-apa, gini-gini. Hal-hal yang besar, hal-hal yang buruk, jangan kita gaungkan semakin besar, bong, dan mendatangkan kebencian kepada anak-anak kita. Tapi kita harus belajar untuk menetralisir, ya, kita tetap melakukan yang benar. Karena kita tuh anak-anak kebenaran, kita anak-anak Tuhan, nggak bisa enggak mau juga. Dengan kebenaran kita bisa membereskan berbagai-bagai masalah. Amin. Kita hidup bijaksana, hidup suci,
Bijaksana dan suci tidak bisa diambil dari tempat lain apapun. Ya, hidup bijaksana suci adalah pilihan kita. Kalau kita mau, Alkitab mengajarkan semua jalan-jalan yang bijaksana, semua jalan-jalan suci. Apalagi kita berjalan kudus, mentahirkan, menguduskan, kita bisa bertobat setiap saat. Bertobat bukan bertobat dan kumat, tapi bertobat sekali untuk selamanya. Kita rajin mengatur rumah tangga ya yang sebanyak yang kita bisa. Rumah jangan sampai kayak tempat sampah, rumah juga nggak perlu sampai terlalu jadi museum, tidak bisa ada sedikit pun Let us learn how to enjoy. Mari kita belajar untuk menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Rumah berantakan sedikit, enggak kiamat. Jadilah sembuh, ibu-ibu ya. Rumahnya terlalu kotor sekali juga nggak boleh. Jangan rumah tuh kebanyakan barang sampai seperti toko kelontong. Ya jangan juga. Jadikan tempat itu sangat amat nyaman. Karena apa yang anak-anak lihat, mereka akan belajar. Itu pun akan terulang dalam rumah tangga mereka. Ya, udah saya katakan kan, kalau ibunya monyet, anaknya juga jadi monyet nanti. Kasihan dong. Amin. Oke. Dan kita ajarkan mereka agar berbuat selalu menjadi baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Firman Allah bisa dihujat orang, terutama dari apa yang terjadi antara kita dengan suami kita. Ya, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Bagaimana kita mengajar anak-anak kita untuk menguasai diri kita dalam segala hal? Dengan memberi contoh. Bagaimana mereka akan melihat bagaimana cara kita menguasai diri. Waktu kita marah, waktu kita kesel, waktu kita semua mereka nonton. Apa yang mereka nonton, itu yang akan mereka ambil. Itu yang akan mereka lakukan satu hari nanti. Jadikanlah dirimu sendiri satu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur. Ya, jujur terhadap diri sendiri. Akui kesalahan kita. Jujur terhadap orang lain. Akui kesalahan kita yang kesini maupun yang kesana. Karena sebetul-betulnya kita, kalau kita nggak jujur, percuma kita akhirnya jadi orang fasik. Kita berdoa, Tuhan nggak mau dengar. Ya, bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Artinya apa yang saya ajarkan, saya pun melakukannya. Karena dengan iman dan percaya dengan sungguh-sungguh. Amin. Saya masih ada sedikit, masih ada beberapa slide. Udah jam 4:45. Saya kebut ya ibu-ibu. Is it okay? Ibu. Oke. 2 Timotius 1:5. Sebab aku teringat. Nah ini bukti bahwa iman itu dipelajari oleh anak-anak. Ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis. Di dalam ibumu Yunike. Dan yang kau yakin juga di dalam hidupmu. Hal inilah yang harus kita contohkan pada waktu kita percaya kepada Tuhan, bahwa kita memberi contoh kepada mereka apapun masalah yang kita alami ya, mau gimana pun urusan apapun, nomor satu minta nasihat kepada Tuhan. Nomor satu, pokoknya yang pertama berdoa. Itu solusi yang pertama, cari solusi nomor satu adalah dari Tuhan. Dan saya sekarang sudah sampai ke tahap di mana kalau saya sudah berdoa, saya sudah nggak cari solusi manusia lagi, aku diam waktu buat. Saya belajar. Memang ini perlu proses ya, tapi saya belajar bahwa kalau saya sudah berdoa, saya sudah melibatkan Tuhan. Kalau saya sudah melibatkan Tuhan dan saya percaya 1 Yohanes 14:15 berkata, kalau kamu sudah berdoa, aku sudah dengar. Kalau aku sudah dengar, aku sudah melakukannya dan engkau sudah menerimanya dalam ya gitu. Jadi kita harus percaya akan hal itu. Ya, 2 Timotius 3:10 juga berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, ya, engkau mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketakutanku. Mas, tolong diangkat ini, tanya siapa ibu sedang ngajar. Tolong, Man. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ajaran apa? Apa yang kita ajarkan dalam kehidupan anak-anak? Apa yang telah kita ajarkan dalam kehidupan anak-anak? Ya, bagaimana kalau orang di HL sudah datang 4:30, ambil. Mengikuti kemudian dia juga lihat dari cara hidup kita. Cara hidup kita bukan hanya urusan dalam kita berdagang, bukan, tapi dengan cara kita berhubungan satu dengan yang lainnya, cara kita menghadapi orang-orang yang mungkin kurang manis kepada kita, orang-orang yang take advantage, apapun. Kan kita selalu berhadapan dengan manusia yang macam-macam ya. Bagaimana cara kita menghadapi mereka? Ya, bagaimana jalan pikiran kita menghadapi mereka? Pendirian kita bagaimana? Bahwa saya memutuskan untuk menjadi orang benar. Apapun ceritanya, enak nggak enak jadi orang benar, saya dirugikan, saya memutuskan untuk menjadi orang benar. Hal-hal seperti ini, anak-anak saya, keluarga saya, seisi rumah saya harus tahu bahwa saya punya pendirian, saya mau menjadi orang benar.
Keputusan saya untuk menjadi orang benar, pilihan saya menjadi orang benar, pendirian saya untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan, itu mereka harus bisa tahu. Dan hal itulah yang dengan iman, kesabaran, kasih dan ketekunanku itu saya mau hal-hal ini yang dilihat oleh anak-anak saya dalam kehidupan saya. Saya mau mewariskan hal ini lebih-lebih, bukan hanya kepada anak-anak saya, kepada banyak orang sebanyak mungkin. Kalau orang-orang bisa belajar, puji Tuhan. Saya pun belajar dari banyak guru-guru saya sebelumnya. Bukan lebih lagi, saya belajar dari Tuhan saya yang luar biasa. Saya nggak mau kehidupan kekristenan saya begitu aja. Siwir-siwir aja nggak mau. Saya harus menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Itu kan kehendak yang baik. Ya, engkau telah ikut menderita, ya anak-anak kita melihat. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di kantor, di rumah, di keluarga besar. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Hal seperti ini sangat amat penting, ibu-ibu. Pada waktu anak-anak kita melihat kita mengalami banyak hal dalam urusan apa saja deh, apa saja. Saya perlu anak-anak saya. Karena kalau mereka ada di sekitar kita, kalau kita lagi sedih, mereka pun ikut sedih. Kita sedang difitnah yang jahat, mereka pun ikut sedih lah pokoknya, mereka tahu ya. Karena saya orang yang terbuka, saya cerita tentang apapun di rumah tangga saya, tidak ada yang tersembunyi. Ya mungkin karena anak-anak saya sudah dewasa, tapi saya sudah punya kebiasaan dari kecil, apapun yang saya alami, saya menceritakan kepada anak-anak itu, tapi saya menceritakannya dengan sekaligus mengajarkannya kepada mereka. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, siapapun itu. Dan kebenaran saya bukan kebenaran diri saya sendiri. Kebenaran saya datang dari nilai-nilai yang saya belajar dari Alkitab. Ya. Semua waktu mereka ikutan di dalamnya, mereka harus lihat. Yang paling penting, mereka harus bisa lihat bahwa Tuhan telah melepaskan aku, ini sampai lupa di bold nih. Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ini sangat amat penting karena hidup kita harus menjadi contoh bagi anak-anak kita yang menyatakan begini, apapun ceritanya, apapun masalahnya, apapun tantangannya, ingat, selama kamu punya Tuhan, maka kamu bisa menang atas segala sesuatunya. Amin. Oke, saya mau tutup ini dengan ini gambar ini lucu sekali. Saya suka gambar ini. Life, the start and the end are similar. Take advantage of the time in between. Ya, hidup permulaannya dan akhirnya sama. Ya, kita dari nggak ada nanti juga sampai jadi nggak ada lagi. Mari kita ambil kesempatan yang baik yang ada di antara kehidupan itu, dari mulai lahir sampai satu hari nanti sebelum kita masuk ke liang kubur. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk berkarya. Apapun yang mau kita wariskan, kita bisa merencanakannya mulai dari sekarang. Pada satu hari akan ada waktunya kita pun akan selesai hidup ini. Apa dan bagaimana kita mau dikenang? Saya mau dikenang sebagai seorang mami yang menyenangkan. Saya mau dikenang sebagai seorang mami yang pokoknya kalau ada masalah apa aja deh, pokoknya kamu datang come to me, datang kepada saya, maka kamu akan setidaknya menerima kelegaan. Setidaknya mungkin saya tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah Anda, tapi saya mau menjadi orang yang bisa membuat engkau menjadi lebih kuat, membuat engkau lebih percaya kepada Tuhan, membuat engkau lebih bisa berdiri dengan kokoh walaupun hari itu Tuhan mungkin sedang mengizinkan badai terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau memberi nilai-nilai kepada anak-anak saya bahwa uang seperti Beyonce, sukses, kaya, bagaimana begini, itu bukan hal yang paling penting. Tapi yang paling penting buat saya dan anak-anak saya tahu pasti ini adalah aku jadi cengeng sih, jadi pengen nangis. Bahwa anak-anak saya tahu, saya selalu katakan bahwa aku adalah anak Allah yang maha tinggi. Sehingga apapun yang saya alami, Tuhan itu ada beserta dengan saya. Bahwa saya sangat amat butuh. Bahwa pada waktu saya berdoa, Tuhan berkenan untuk mendengar. Tuhan menjawabnya dan saya lihat jawaban doa itu. Dan semua orang di sekitar bisa melihat jawaban-jawaban doa itu. Demikian yang saya inginkan. Bagaimana dengan Anda? Kita selesai di sini.